sekjen ini. Yang kami hormati pengurus daerah perhimpunan ini Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Insinyur Theodorus Widodo selaku Ketua PDIP Nusa Tenggara Timur, dan Bapak David Kenenduli selaku Sekretaris PDIP NTT. Yang kami hormati cabang Perhimpunan Indonesia Tionghoa Kabupaten ini yang akan dilantik. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam acara pelantikan pengurus cabang Perhimpunan Indonesia Tionghoa pada hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat kebersamaan. Semoga melalui pelantikan ini, kepengurusan yang baru dapat mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta. Dilanjutkan dengan surat keputusan dan bendera perhimpunan ini oleh Wakil Bupati ini kepada Ketua PJ Perhimpunan IPI Kabupaten ini. Persoalan satu Paulus ini dari lagi bergeser hari satu saudara saya. Kemudian terima kasih kepada Bapak Tubuh dari Semata Saudara dan Semata Ini. Terima kasih juga kepada tamu dan yang berbahagia serta seluruh jajaran pengurus acara Perhimpunan Indonesia Tionghoa Kabupaten ini yang baru saja. Puji dan syukur kepada Tuhan Maha Esa karena itu oleh Ketua Harian Bapak Dr. Indra Wahidi
sedang merebak, dan pada saat itu sesuai dengan misi program daripada perhimpunan ini, yaitu kegiatan sosial kemanusiaan, pendidikan budaya, yang tujuan utama adalah membangun semangat nasionalisme lewat pembauran, kegiatan-kegiatan pembauran. Dan ketika itu, walaupun semua daerah Indonesia mengalami hal yang sama, COVID ini, tetapi kami DPD dapat perhatian lebih dari saudara-saudara di daerah lain. Ya, barangkali mungkin karena merasa bahwa kami memang butuh lebih banyak duratan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Wakil Bupati India kepada Bapak Dr. Dr. Iki Dominikus Ningrum MS. Kami persilakan. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Yang saya hormati Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan Perhimpunan Indonesia Tionghoa, yang saya hormati pengurus pusat Perhimpunan Indonesia Tionghoa yang diwakili Bapak Dr. Indra Wahidin selaku Ketua Harian Inti, dan Bapak Tan Rayap selaku Sekjen Perhimpunan Indonesia Tionghoa, pengurus daerah Perhimpunan Indonesia Tionghoa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Insinyur Theodorus Widodo selaku Ketua PD Inti NTT, yang juga senior SMA Karasuranegara, dan seluruh Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini, yang kami kasih dan kami banggakan, Ketua Pengurus Cabang Perhimpunan Indonesia Tionghoa Kabupaten Ende, Pak Robi Putra, dan seluruh pengurus, Dr. Robi juga Ketua, Romai Parera, dan yang mewakili Dandim 1602 Ende yang kami hormati, serta seluruh pengurus cabang Perhimpunan Indonesia Tionghoa Kabupaten Ende yang kami banggakan. Mari aplaus untuk semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Inti ini adalah beasiswa untuk anak-anak Nusa Tenggara Timur. Mungkin ini juga sesuai dengan visi pertama dari Kabupaten dan Bapak Wakil Bupati untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing. Lalu kemudian juga tadi saya mendengar bahwa inti berkolaborasi untuk mensosialisasikan tentang pajak. Ini juga merupakan salah satu program dari pemerintah Kabupaten ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kira-kira bahwa ini bagaimana tanggapan dengan program-program kerja dari inti ini dari pemerintah daerah Kabupaten ini? Program-program Perhimpunan Indonesia Tionghoa cabang ini maupun pengurus daerah provinsi NTT itu fokus di berbagai bidang, selain bidang pendidikan juga budaya dan sosial kemasyarakatan. Khusus di bidang pendidikan itu peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan mengirim pelajar-pelajar kita untuk mengikuti pendidikan ini di Tiongkok. Saya kira pemerintah Kabupaten ini yang menjauh segala upaya yang sudah dirintis oleh perhimpunan ini, dan saya kira ke depan kita
bisa berdiskusi atau bisa berdiskusi tentang apa kira-kira peran organisasi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kegiatan program organisasi pajak ya, pajak daerah. Nah, kita ketahui bahwa akhir-akhir ini dengan program-program strategis nasional itu ada beberapa komponen pembiayaan yang memang dilakukan efisiensi sehingga kabupaten atau daerah, pemerintah daerah perlu mengambil inovasi-inovasi untuk mencari peluang-peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, salah satunya melalui pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain. Dan ini saya kira kita perlu berkomunikasi, berkoordinasi dengan baik dengan pengurus Indonesia Tionghoa ini, Perhimpunan Indonesia Tionghoa ini, agar supaya ke depan kita punya satu bahasa yang sama, kita punya tekad yang sama untuk menjadikan Ende ini menjadi daerah yang baik dalam mengurus masyarakatnya, termasuk upaya-upaya pemberantasan. Baik, masih langsung ke Bapak biasanya langsung sama seperti itu. Baik Bapak, ini sebagai first exitnya IPID, kira-kira apa nih teman-teman dari IPI mau yang apa yang pertama? Yang pertama kami akan mengikuti arahan dari pusat dulu dalam program pusat. Kami akan ikut arahan dari pusat, lalu kami sesuaikan dengan kondisi kota ini, bagaimana membangun kota ini dengan membantu masyarakat itu mampu terutama ini. Dan saya kira dari segi kesehatan, karena salah satu program strategis nasional tadi itu pemeriksaan kesehatan gratis. Bagaimana Bapak? Pada dasarnya kita IIP akan mendukung semua program pemerintah dalam hal ini pemeriksaan gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Dinas Kabupaten Ende dan puskesmas. Nanti kami akan bersinergis bersama untuk membuka suatu kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat sosial untuk memperbaiki khususnya pendidikan. Karena di mana-mana kita lebih berpikir kuratif atau membantu. Tapi nanti mungkin ke depan kita lebih bersosialisasi untuk melakukan pencegahan dengan kerjasama dengan puskesmas dan klinik-klinik yang lain dengan kepala desa untuk mempromosikan kesehatan yang baik. Dan kami diperhatikan mungkin karena dengan surat berbeda di mana anak dan ibu hamil itu yang nanti mungkin kita akan berkolaborasi dengan usupan ke depan kita lebih fokus pada ibu hamil dan anak-anak yang notabene kita tahu bahwa mereka ini yang paling rentan. Salah satu program pemerintah yang sudah bagus EPA. Kenapa? Setidaknya kita tidak apa kasarnya itu. Karena kalau sudah tidak lapar, kalau tidak bisa berpikir atau sekolah dengan baik. Dengan tidak lapar anak-anak itu sehat. Dengan tidak lapar mama-mama kita itu habisnya pasti baik, kesehatannya baik, dan sehingga dalam kandungannya itu akan melahirkan anak-anak yang notabene mempunyai isi yang baik. Baik, dari segi kesehatan seperti itu mungkin saya kembalikan ke iya, mungkin juga Pak Bruder angin sekarang nih kayaknya untuk anak-anak Ende dengan beasiswa dari INTI. Saya sudah dikatakan mungkin ada sekolah lain yang berpeluang seperti itu melalui Bruder. terima kasih. Saya sudah membantu di Yayasan Persoalan Santo Paulus ini. Kami sungguh berterima kasih
kesempatan yang istimewa ini. Tentu ini memang pertama ketika menganimasi sertifikat saya dari Jepang International University, tapi ini kita buka akses baru ke Tiongkok, dan ini peluang besar semua sekolah di Kabupaten Ede untuk mendapatkan kesempatan beasiswa ke Tiongkok, sehingga nanti lewat Ede kita akan sosialisasi dalam hal kesempatan untuk anak-anak bisa mendapatkan beasiswa ini. Pertama, bahwa sekolah mempersiapkan, kami terus mempersiapkan anak-anak supaya secara khusus untuk bahasa, baik bahasa Inggris, bahasa Mandarin itu yang perlu kita persiapkan. Dan tentu bahwa kami ini untuk memotivasi dan juga kepala sekolah Kabupaten Ede supaya anak-anak itu dipersiapkan dengan baik. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Bapak Wakil dan pengurus inti. Saya ingin untuk kembali ke tempat. Sukses untuk inti. Terima kasih untuk kolaborasi yang nanti dilakukan. Saya kembalikan ke MC. Izin MC bisa bicara. Baik, Iya, saya